Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Jadi tadi subuh kita barusan sampai dari kota Makassar, di kota Palopo, naik bus Bintang Timur, yaitu bus sleepernya. Dan itu nyaman sekali. Dan tadi subuh kita turun itu di perwakilan Bintang Timur, di dekat terminal juga, tepatnya berada di sana, bangunan tingkat ini. Dan di situ terminalnya. Jadi dia nggak jauh agen Bintang Timur dengan terminal. Dan malam ini kita akan langsung balik ke kota Makassar. Jadi kita PP pulang pergi langsung. Jadi pas sampai tadi kita istirahat bentar tidur, dan malamnya kita akan berangkat lagi. Dan yang menjadi bus andalan kali ini untuk balik ke kota Makassar yaitu dari PO Primadona. Dan kita kayaknya dapat bus double deckernya untuk ke Makassar. Jadi kita akan masuk ke terminal, lihat bisnya. Tapi sebelum kita masuk ke terminal, kita beli dulu snack-snack, air minum, dan cabut uang di ATM karena mulai menipis. Oke, dan tetap ikutin terus perjalanan kali ini, perjalanan balik ke kota Makassar. Nah, jadi kita sudah beli bekal buat di perjalanan. Jadi kita langsung masuk aja ke terminal kota Palopo. Ada apa ke Makassar? Itu mobilnya kalau mau. Sudah ada pesan tiket. Nah, jadi kita akan ke loket PO Primadona dan kita langsung tukarkan tiket. Dan tiketnya kita sudah pesan dari via WhatsApp dari Makassar. Ini sudah ada beberapa bis. Tentu ada Bintang Prima. Di sampingnya itu ada Manggala. Di sana itu ada apa itu? Bintang Marwah. Nah, itu dia bis kita, double decker PO Primadona. Yes, mantap. Sana juga ada double deckernya Berlindo. Ada sleepernya Litainco dengan ada tip topnya Putrajaya. Wes, mantap. Bus-bus premium Sulawesi. Mari kita cari dulu loket Primadona. Seperti apa? Nah, jadi tadi kita sudah cari loketnya PO Primadona. Ternyata kita dapat di sini lokasinya PO Primadona, persis di belakang bus double decker PO Primadona. Seperti itu. Jadi rata-rata bus itu penumpangannya itu dia naik dari terminal kota Palopo. Seperti itu. Ini dia busnya, kita akan tukarkan tiket buat berangkat ke Makassar. Ini dia penjaganya. Nah, jadi ini bentukan dari tiket dari PO Primadona. Ya, seperti tiket kemarin dari Bintang Timur juga simpel, dan PO bus yang lainnya. Di sini ada syarat dan ketentuan, ada ucapan terima kasih. Terus di depannya ada nama, trip number, ada tanggal, nomor kursi dengan harga tiket. Seperti itu. Dan memang rata-rata bus di Sulawesi bentuk tiketnya seperti ini, simpel. Jadi selebaran seperti ini. Dan itu dia bis akan kita naiki, wes. Megah dan kokoh. Nah, ayo langsung kita masuk ke dalam, kita lihat-lihat interior bus ini seperti apa. Ayo. Nah, setelah kita masuk di sini teman-teman, ini pandangan pertama kita lihat ada bagasi di sini. Dan sebenarnya kalau di jauh itu di bus double decker di sini bagian sini ini ada WC, cuma ada jadi kosong, jadi jadikan tempat ban seperti itu. Dan ternyata di double deck ini dia ada pintu sebelah kanan juga. Ini pintu, juga pintu, jadi bisa lewat kedua sisi. Data ini kalau bisa dibuka, ini kayaknya diikat seperti itu.
Nah, kalau kita ke lantai 2 atau lantai atas, ini namanya kelas eksekutif. Ya, itu seperti itu, kelas eksekutif. Konfigurasi seat 22 dari ujung depan sampai ujung belakang seperti itu. Dan ini seatnya sumpah tebal banget. Dan ini perpaduan apa ya, bludru dengan kulit sintetis. Jadi betul-betul nyaman sih. Bayangkan nih, tebalnya sejengkal. Ya Allah, empuk banget. Baru dia kayak tenggelam tuh ya, tenggelam gitu dan empuk banget. Tentunya dikasih fasilitas bantal dan selimut juga. Ini selimutnya tetap tebal dan lembut. Dan coba kita duduk. Nah, jadi ini posisi kalau kita duduk. Dan ini betul-betul masih cukup lega banget. Bagi saya tinggi untuk 160 cm. Ini masih ada space juga. Asli ini selonjorannya mantap. Kalau kita mau rebahin tinggal geser ini. Kita bisa geser seperti itu, teman-teman. Kalau tuas untuk menaikkan leg restnya di sini. Bisa pencet ini. Jadi bisa turun. Dan juga di sini tersedia port USB. Jadi tenang. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk ngecas HP ya. Sini juga tempat botol, tempat taruh apa ini, snack bisa juga. Seperti itu. Ini ada tempat apa namanya, AC dan lampu juga. Dan ini betul-betul premium. Ini pakai kayak apa nih, sikat kulit kayu dan betul-betul premium sih, primadona double deckernya. Nah, jadi kita langsung saja ke depan, ke kursi kita. Kursi saya itu di nomor 2. Nomor 2 depannya seperti apa, ayo. Ini ada wifi, passwordnya Rangkong. Wes. Ini ada TV, nggak tahu dipakai sebenarnya atau tidak. Nah, kursi kita ini di nomor 2 di sini. Kursinya sama kayak yang tadi, tapi tempat tasnya di sini. Tempat tasnya itu dia beda, itu dia di bawah sini. Jadi tenang saja teman-teman, untuk ngecas HP-nya aman. Dan kalau kita duduk, wes, langsung ke depan. Dan ini kata filmnya bagus sih. Ini dia hanya di bagian atas, tapi kalau di bawah dia enggak. Jadi kalau malam pasti enggak terlalu gelap seperti itu. Karena rata-rata dia biasanya kaca filmnya dia semua full seperti itu untuk panas matahari kan, supaya enggak langsung ke penumpang. Ini dia cuma setengah seperti itu. Tapi bagus juga sih, supaya kalau malam kan enggak terlalu gelap. Bagi saya yang suka lihat jalan seperti itu. Dan juga bisa teman-teman taruh barang-barang, bisa snack sama botol-botol. Ini apa? Ini Mika apa? Ini kantongan buat muntah. Sudah disediakan lengkap sih. Sini juga masih cukup lega teman-teman. Kalau kita mau naikkan leg restnya cukup lega. Ya paling cuma nyenggol ini sih. Tapi masih cukup lega. Masih pas bagi tinggi saya. Aman. Dan ini pasti nyaman. Nah, jadi di sini total seatnya ada 28. Tapi di sini masih ada 4 lagi. Nggak tahu ini dihitung atau tidak. Seperti itu untuk kursi penumpangnya. Ini cukup cukup nyaman di sini. Dimanjakan oleh kursi yang sangat-sangat empuk dan sangat-sangat besar. Makanya lorong itu agak sempit. Dan di sini juga ada tempat ruang bagasi atas di sini. Dan kalau misalnya untuk di lantai 2 kalau mau ingin berhenti kayak mau kencing kan, rata-rata di bus Sulawesi kan nggak ada WC ya.
kalau di lantai 2 itu gimana untuk cara memberhentiin busnya. Kita tekan bel sini untuk memberitahu supir yang di depan bahwasannya ada penumpang yang ingin kencing atau ingin bisnya berhenti, seperti itu. Jadi tenang saja teman-teman. Ya sudah lengkap. Kita review di lantai 2 dan ini benar-benar nyaman untuk kelas eksekutifnya. Tetap top lah. Dan kalau kita ke sini itu kita ke ruangan VVIP room. Ini harga tiketnya 250. Kalau di atas itu dia 180 yang eksekutif. Ayo kita masuk. Dan beginilah tampilan dari kelas VVIP dari bus Primadona double decker. Pertama, fasilitasnya adalah TV LED cukup besar. Dan di sana ada kulkas juga teman-teman. Kulkas aqua seperti itu. Wes, ini cukup bersih. Di sini ada apa ini? Penyaring udara kayaknya. Ada telepon buat mungkin komunikasi di depan supir. Dan juga di sini ada tersedia laci per penumpang. Jadi ada 6 kursi, jadi ada 6 laci buat penyimpanan apa begitu selama di perjalanan kan. Ada CCTV, ada juga salon buat apa dengar suara, lubang AC, lampu dan sebagainya. Ada juga colokan di sini teman-teman buat ngecas HP langsung dari apa patoknya. Ada MP3 player, lengkap sih teman-teman, mantap. Nah ini untuk kursinya, ini asli, ini super lega yang VVIP. Ini VVIP-nya mewah dan premium bagi saya. Ini dilengkapi dengan bantal yang besar, tebal dan halus banget, serius. Dan juga didukung oleh selimut yang ini tebal banget, asli dan lembut, kayak dipegang kayak tuh, kayak itu, kayak bulu-bulu gitu. Dan sini ada tempat apa namanya untuk rebahinnya, tinggal tekan tombol ini. Jadi dia elektrik teman-teman, nggak pakai tuas. Tuh dia, entah ini kalau klik ini dia rebahin atau sebaliknya, intinya dia klik sini seperti itu. Ini elektriknya wes mantep, empuk, premium. Kayaknya ini untuk apa namanya rebahannya, ini kayak untuk leg restnya seperti itu. Ada juga tombol sini. Wah mantap sih. Dan di VIP ini dia ada konfigurasi kursi, ada yang VIP yang 1 kursi, ada yang 2 kursi. Jadi teman-teman kalau mau 2 orang bisa, atau kalau yang ingin jomblo sendiri bisa juga teman-teman. Sangat didukung oleh bis ini seperti itu. Ini yang gunanya untuk apa ya? Bingung saya. Ada yang tahu? Coba jelasin. Nah, jadi kalau kita duduk di kursi VVIP ini sangat betul-betul longgar sekali bagian depan. Ini masih banyak space buat taruh barang atau taruh apalah di depan sini. Ini masih luas banget asli. Cuma kalau di sini yang menurut saya agak ganjal adalah ini terlalu tinggi. Jadi kalau kita lihat pemandangan di luar itu agak pas di kepala saya, tergantung seperti itu. Jadi kita agak mendongak sedikit buat lihat ke luar seperti itu. Tapi ya cukup nyaman sih, aman. Nah, jadi kita sudah selesai sholat maghrib di Masjid Al Barokoh Terminal Kota Palopo. Jadi ini masjidnya cukup besar dan nyaman untuk kita sholat.
Jadi teman-teman kalau misalnya berangkat malam dari sini mau sholat maghrib atau sholat isya, jangan khawatir, di sini tersedia masjid yang nyaman dan besar seperti itu. Dan bagusnya terminal Kota Palopo ini teman-teman, terminal ini di tengah-tengah kota, tidak jauh dari pusat kota. Terus juga di depan itu adalah ada wisma, ada hotel. Jadi buat teman-teman yang sampai subuh mau cari penginapan di sini sangat pas seperti itu. Dan juga dekat juga pertokoan, dekat warung makan, dekat bank, ATM, Alfamart, Indomaret dan sebagainya. Jadi di sini cukup nyaman sih buat teman-teman liburan atau sekedar jalan-jalan naik bis seperti itu. Jadi terminal ini cukup rekomen lah, cukup pas untuk lokasinya seperti itu. Itu Borlindo itu sudah mau start atau gimana ya? Kayaknya mau tarik parkir loh kayaknya. Nah, jadi bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OC500 RF 2542 dengan balutan bodi dari New Armada double decker dan memiliki dua kelas di dalamnya, yaitu kelas VIP yang di lantai 1 dan eksekutif di lantai 2 seperti itu. Dan tentunya untuk mekanisme penggeraknya bis ini menggunakan double axle untuk membantu dalam hal menikung atau belok seperti itu. Karena ini panjang dan besar, jadi butuh double axle. Jadi kalau misalnya ban depan belok, itu ban belakang juga ikut belok seperti itu. Jadi dia lebih untuk memudahkan seperti itu. Dan juga itu terdapat di bus-bus tronton atau double decker lainnya. Seperti yang ada di Borlindo ini, dia sama, dia pakai double axle juga teman-teman, seperti itu. Ini juga ke arah Makassar. Jadi kita akan barengan nanti. Ini bis kokoh dan cantik. Enjoy your trip.
Nah, jadi kita sudah ada di dapur kue gambung ini di daerah Suli. Nah, jadi setiap bus-bus yang dari arah Palopo itu kebanyakan dan hampir semua itu singgah di sini. Seperti itu, di dapur kue gambung pusat oleh-oleh khas Luwu. Ini ibaratnya seperti roti Maros di Makassar. Jadi kalau misalnya bis-bis dari Makassar itu singgah dan wajib singgah di pusat oleh-oleh roti Maros, kalau dari Palopo wajib singgah di pusat oleh-oleh khas Luwu. Jadi di sini semua bis ini rata-rata singgah. Ini ada Berlindo, ada Bintang Timur Sleeper yang kemarin saya naiki, dan di sana di belakang ada bis kita itu. Seperti itu. Jadi kita diberi kesempatan oleh supir, oleh driver untuk beli oleh-oleh khas Luwu. Dan ayo coba kita lihat ya di dalam seperti apa. Nah, di sini ada borasa. Nah, ini kue bagea. Ini enak ini. Nah, di sini juga tersedia kue lebaran teman-teman. Jadi yang belum rasa kue lebaran sini ada. Ini ada sirup markisa, ada iya sama sih. Ada juga sini roti-roti buat makan di bis kan, buat makan di jalan juga. Itu lengkap sih. Nah, jadi kita nggak beli apa-apa, kita cuma lihat-lihat doang karena sebagian besar kuenya sudah pernah dirasa karena saya orang Sulawesi. Jadi ya sudah hatam lah dengan rasa-rasa kue Sulawesi seperti itu. Dan juga karena tidak ada keluarga juga yang mau dibawakan, jadi ya tidak apa-apa sih. Yang penting ini sebagai informasi bagi teman-teman. Jadi kalau singgah di dapur kue gambung di pusat oleh-oleh khas Luwu, bisa coba kue-kuenya, enak. Nah, ini kita sudah mulai jalan dan kita sekarang duduk paling belakang. Di paling belakang sekali. Dan ini posisi kalau kita melihat dari belakang ke depan seperti itu. Dan ini juga penumpangnya masih kosong ya, masih baru beberapa yang terisi, yang hanya bagian depan sih. Yang batas ini. Selebihnya masih kosong, jadi bebas duduk di mana saja. Ini lampunya sudah mati, tinggal lampu tidur. Dan ini suasana kalau kita duduk di belakang dan pemandangannya masih cukup kelihatan ke depan seperti itu.
Nah, sekarang kita lagi istirahat untuk memberikan kesempatan bagi penumpang yang mau kencing atau yang sedikit ingin mau pergakan badan karena capek kan di bis seperti itu. Tapi bagi saya belum merasakan capek sih sebenarnya, karena ini bis ini cukup lumayan nyaman dan ya bikin enak tidur sih sebenarnya. Dan sekarang kita itu sudah berada di daerah Kabupaten Baru. Dari Kabupaten Baru ke Kota Makassar itu sudah tidak lama lagi, sekitar 2 jam lebih lah, dengan jarak 111 km lebih seperti itu. Ya, jadi palingan sekitar jam 5 atau jam setengah 6 paling lambat kita sudah sampai di Kota Makassar seperti itu. Oke, tetap ikutin terus sampai ke Kota Makassar.
Oke, terima kasih. Iya. Ya, sini kita ke ada. Ada barang. Uang. Ya. Oke, Pak. Kemari. Nah, jadi kita sudah sampai di Kota Makassar dan tadi perjalanannya cukup nyaman, enak dan aman. Alhamdulillah kita sampai dan tadi kita turun itu di perempatan Daya seperti itu dan sekarang itu sudah jam 4:30, hampir setengah 5 lewat. Lebih cepat dari perkiraan tadi kita sampainya. Tapi alhamdulillah pas subuh sampai, jadi kita langsung sholat subuh sampainya. Jadi kita jalan kaki dulu cari masjid, terus kita ke rumah teman di Gosudiang. Kita jalan kaki. Oke. Nah, jadi terima kasih bagi teman-teman yang telah mengikuti perjalanan kali ini dan sampai selesai. Terima kasih banyak. Dan sampai ketemu di perjalanan atau trip bus Sulawesi selanjutnya. Dadah.